hari Senin pekan Paskah yang ketiga, tanggal 14 April 2024. Wujud misa untuk Bapak Yoyong Pangarah sekeluarga dalam lindungan Tuhan dari kuasa kegelapan dan anaknya kembali kepada jalan Tuhan. Untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Rawi Stephen Lee Misial di Cilengsi Bogor, Dr. Saron, Dr. Ali Suyono dan keluarga di Jakarta, Bapak Pembang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Aurelia di Australia, Matthew Stephen, Vincent Malpin, Bapak Agus Effendi, Ibu Marina, Eperos, Jerimoya, Matthew Beno di Pontianak, Bapak Robert Bintoro, Ibu Agnes Alusia Tani dan keluarga di Surabaya, Ibu Mamang Cu dan Ibu Nobeta Suryani, untuk keluarga besar Ibu Tresia Yeni di Jakarta, untuk Ibu Tresia, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, Ibu Cameli, Bapak Setia Pranana Kunadi dan keluarga di Makassar, Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, Mama Ana Muras, Franciscus, Rosalina Imbok, Dea, Kevin Putri, Maria Kurnawati, Yosef Apai, Anggun Anggi dan Brigita diberikan kesehatan, kesejahteraan dan diberkati usahanya. Dan juga untuk Anti Regina Ho di Kucing, untuk Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, Ibu Li Huang dan Bapak Epek Erwin dan keluarga, Ibu Tres untuk kesehatan Maria Yohana di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, Ibu Elizabeth Nawati, Bapak Boniface Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta, untuk kelancaran usaha Julianus Sandy Lim dan usaha Pendiri Lim dari keluarga Ahya Samson, untuk Ibu Aneswela dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Cindy Lewardi dan keluarga di Jakarta, dan untuk kesembuhan Dr. Denny A. Sudarsono yang sedang sakit ginjal, dan juga untuk Ibu Emelda Maja, untuk Ibu Herni Gunawan di Jakarta, untuk Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Inike Wijaya, Adi Widodo, Elena Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, Tensi Wijaya, Florentina dan Mikael di Jakarta, untuk keluarga Priska, Anti Priska, Angka Robert Hayen di Serian Sarawak, untuk keluarga Sis Jessica, anak Jolis di Serian Jenan Sarawak. Mas Intention from Madam Madeline Family and Kuching, Pohel Business Study and Work Blessing, Peter Ling Tosing, my father-in-law 96 years old, Martin Lee Hosung, my husband, Madeline Wong Ching Ching and my boy, Adrian Ling Winlung, Andrew Ling Yulung, Ansel Ling Junlung, Alexander Lin Kailung, dan juga untuk Ibu Lucia Herlani dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta. Kita juga berdoa untuk ketenangan, kedamaian arwah-arwah orang yang telah meninggal dunia, secara khusus untuk keselamatan, kedamaian dan ketenangan arwah Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chung Cekiong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tresnatan dimakamkan di Sri Kantoho, Bapak Agustinus Hadi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Samsotian dimakamkan di Manado, Benedictus Bendigo dimakamkan di Makassar, Yosef Dikok Yong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumang Titi, Lim Li Kiong dimakamkan di Pontianak, Lim Seng Kiang meninggal di Pontianak, Ibu Rosko dimakamkan di Kucing Sarawak, Suparto Darudianto meninggal di Jakarta. Kita persembahkan seluruh intensi misa dalam perayaan Ekaristi.
Telah bangkit gembala yang baik, ia menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya dan rela mati untuk kawanannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Karena para pemimpin rakyat tak mampu mengungguli diakon Stefanus yang berbicara fasih dan bijak, maka Stefanus mendapat dakwaan palsu dan ditangkap. Siapapun yang tampil demi kebenaran dan memberi kesaksian tentang Yesus dan perutusannya harus mengikuti jejak sang guru, memanggul salib. Namun kita tahu bahwa Tuhan setia dan bahwa siapapun yang makan rezeki kehidupan tak akan binasa. Marilah kita memeriksa batin kita sejenak sebelum memulai perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Menyadari kelemahan, kekurangan, dan kelalaian kita di hadapan Tuhan, kita bersama-sama mengucapkan doa tobat. Allah yang Maha-Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, sebab terutama aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang yang berdosa ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, berkat Yesus Kristus kami tahu siapa yang Engkau bagi kami. Kami mohon semoga kami dapat percaya akan semua sabda-Mu dan seturut teladan Dia yang telah taat setia menunaikan tugasnya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Kisah Para Rasul. Stefanus yang penuh karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut Libertini. Anggota-anggota jemaat ini orang-orang dari Kirene dan Alexandria. Mereka datang bersama beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan Asia. Mereka itu berbantah dengan Stefanus, tetapi tidak sanggup melawan hikmat dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka mengasuh beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan cara demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang-orang banyak, para tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Maka mereka menyergap Stefanus, lalu menyerahkan dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan kata-kata yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus dari Nazaret akan merobohkan tempat ini dan mengubah adat istiadat warisan Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus seperti muka malaikat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren Haleluya. Sekalipun para pemuka duduk bersepakat melawan daku, hamba-hambamu ini merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Ya, perintah-perintahmu menjadi kegemaranku dan kehendakmu menjadi penasehat bagiku. Haleluya. Jika hidupku telah kuceritakan dan engkau menjawab aku, ajarlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Haleluya. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku,
dan kurniakanlah hukum-Mu kepadaku. Aku telah memilih jalan kebenaran dan menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Haleluya. Baik, mengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap sabda yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang-orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat pula bahwa Yesus tidak ikut naik perahu itu bersama para murid, dan bahwa para murid saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat mereka makan roti. Sudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tiada di situ dan para murid pun tidak, maka mereka naik ke perahu berangkat ke Kapernaum mencari Yesus. Ketika mereka menemukan Dia di seberang danau, berkatalah mereka kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena telah makan roti dan kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang telah disahkan Bapa Allah dengan meterainya." Maka kata mereka, "Apa yang harus kami lakukan untuk mengerjakan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah menggandakan roti, Yesus menghindarkan diri dari orang banyak, sebab mereka hanya ingin melihat keajaiban-keajaiban dan beramai-ramai saja. Mereka mencari Yesus bukan karena ingin bertemu secara pribadi, melainkan karena tertarik makanan dan keajaiban semata-mata. Hal itu tidaklah didiamkan Yesus. Bertarik makanan dan keajaiban semata-mata, hal itu tidak didiamkan Yesus. Berani kita mengubah cita-cita dan harapan bila ternyata salah atau tidak wajar. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh keluarga yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini, supaya Engkau memberikan kesehatan, kesejahteraan, dan memberkati segala usaha dan pekerjaan mereka, dan juga sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini.
Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Setia, curahkanlah Roh-Mu kepada kami, agar hidup atau mati kami tetap mantap dan patuh setia mengikuti Yesus, Putra kesayangan-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu, Tuhan, tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami, dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadapan-Mu. Sebab setelah dikorbankan, dia tak wafat lagi, setelah dibunuh, dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur, yang telah Engkau panggil mengadil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dari situlah kami sudah bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku yang Kuberikan kepadamu, bukan damai yang diberikan dunia, yang Kuberikan kepadamu. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan abadi, berilah kami tanda dan baptislah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat mengimani bahwa Putra-Mu lah yang pemimpin kami, yang meninggalkan kematian dan memasuki kehidupan abadi, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga seluruh orang yang kita doakan, hidup kita, pekerjaan kita,
selimpah berkat keselamatan, perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.